Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman-teman dan rekan-rekanku sekalian yang menonton channel ini, semoga senantiasa diberikan karunia dan kelimpahan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan dan teman-temanku sekalian yang telah meluangkan waktu untuk nonton di channel ini. Semoga bisa diambil manfaatnya serta mendapatkan inspirasi bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan membahas tentang masalah topik yaitu dukungan teknologi kurikulum dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Tema ini menurut saya sangat menarik dan lumayan penting untuk dibahas ya, karena zaman sekarang ini adalah zamannya para digital dan teknologi. Ya, oleh karena itu dukungan teknologi terhadap pengembangan kurikulum dan pembelajaran itu dapat saya sampaikan di masa sekarang ini. Maka dari itu, saya berharap semoga pembahasan yang saya bahas ini dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Amin. Tanpa berpanjang kata, marilah saya akan mulai pembahasan ataupun penjelasan dari tema yang diungkit pada hari ini. Saya akan share screen. Bismillah. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dalam judulnya adalah dukungan teknologi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Ya, kita pahami dulu, kita pahami terlebih dahulu apa sih itu teknologi. Teknologi merupakan penerapan perangkat dan juga sistem digital untuk mendukung proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, serta manajemen pendidikan. Teknologi ini juga dapat memungkinkan pembelajarannya itu lebih interaktif, personal, dan fleksibel melalui alat-alat seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, multimedia, dan platform kolaboratif. Dengan teknologi juga guru itu dapat menyampaikan materi lebih mudah, lebih simpel, lebih menarik, lebih unik, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Sementara siswa itu dapat mengakses berbagai sumber belajar karena di zaman teknologi ini sudah banyak ya e-book yang tersebar di media sosial ya. Ya, tapi meskipun e-book sudah tersebar luas di media sosial, namun kita perlu juga membaca buku fisik yang sudah dicetak oleh penerbit juga. Karena terkadang kalau kita baca di e-book atau di media sosial dimanapun, apa di Google Scholar atau apa, itu kadang tulisannya ada yang singkat atau ada yang diubah atau ada yang tambahkan. Nah, jika ada buku fisik itu bisa dirujuk supaya kita lebih yakin, lebih memastikan kemungkinan besar seperti itu. Atau bisa jadi bisa membandingkan antara apa yang kita baca di jurnal-jurnal atau di media sosial sama yang ada di kita pegang, yaitu buku fisik. Seperti itu. Lalu
kita akan bahas tentang masalah pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Nah, teknologi ini juga memungkinkan ya, pengembangan kurikulum itu yang lebih fleksibel, menarik, unik, adaptif, dan berbasis data. Seperti misalkan platform online dan perangkat lunak manajemen pembelajaran, bisa juga membantu perancang kurikulum menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya seperti teknologi eh, seperti kecerdasan buatan dapat memberikan rekomendasi pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan kemampuan dan juga kemajuan siswa. Yang kedua adalah teknologi ini telah mengubah metode pembelajaran dari modelnya tradisional menuju pembelajaran atau model digital. Alat-alat seperti presentasi multimedia, simulasi, dan realitas virtual memungkinkan juga pengalaman belajar itu bisa lebih interaktif. Pembelajaran berbasis proyek juga dapat didukung oleh teknologi. Nah, kenapa? Karena memungkinkan siswa itu dapat berkolaborasi lintas geografis dan mengakses sumber belajar globalis. Ya. Nah, setelah kita memahami eh, penjelasan apa yang saya sampaikan, lalu kita akan menjelaskan tentang dampaknya dan pengaruhnya, ya. Pengaruhnya yang negatif nih tentang teknologi tersebut yang ada di masa sekarang yang sudah canggih sekali ya teknologi-teknologinya itu. Nah, salah satunya adalah di sini saya bagikan ada beberapa kutipan atau penjelasan yang saya jelaskan. Yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa itu dapat mendorong pertumbuhan ekstensif dunia maya, tetapi mereka juga bisa rentan terjebak dan terpengaruh jika kurang skeptis dan juga kritis terhadap hal-hal baru. Misalkan ada berita yang memang bisa menarik perhatian, yaitu berita-berita yang negatif dan hingga pada pada saat itu ketika pelajar atau mahasiswa itu melihat di di website manapun dia terjerumus dengan hal itu akhirnya apa langsung menyebarkan itulah kekurangan eh, dari hal-hal baru yang biasa dilihat oleh pelajar ataupun mahasiswa. Terkadang media sosial itu atau dunia maya itu lebih kejam daripada realitanya. Realitanya nggak seperti itu, tapi dunia maya itu menyebarkan seolah-olah itu adalah hal buruk. Nah, kita terjerumus, kita berpengaruh hingga akhirnya kita terjebak, terpengaruh dan terjeratlah oleh berita tersebut seperti itu. Yang kedua adalah biasanya siswa ini sering mengakses konten-konten yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Ya, misalkan konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat lah gitu, di internet seperti misalkan pornografi, dunia terus dan juga game online dan game-game yang lainnya dan website-website yang tidak layak untuk ditonton, tidak layak untuk dilihat oleh para mahasiswa maupun siswa itu sendiri maupun santri yang ada di pesantren-pesantren yang memang udah beberapa pesantren yang memang mengambil langkah sistem teknologi seperti itu. Hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi para guru ya dan juga orang tua siswa karena dalam hal ini juga dapat membahayakan pikiran mereka, mengganggu saraf otak untuk berpikir hingga akhirnya dia membayangkan sesuatu yang tidak harus dibayangkan dan imajinasi seperti itu dan bisa mengganggu hal-hal yang lain yaitu apakah itu pelajaran dia tidak fokus, apakah itu pelajaran-pelajaran yang lain dan kegiatan-kegiatan yang lain yang memang karena sudah terganggu oleh hal-hal yang bersangkut pautan dengan website yang tidak layak untuk ditonton seperti itu. Yang ketiga adalah e-learning. E-learning ini dapat menyebabkan tergantikannya guru dan terpinggirkannya guru gitu atau bahkan bisa menyebabkan terbentuknya individu-individu karena sistem pembelajaran dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan oleh satu orang.
Nah, sebenarnya dampak negatif yang guru-guru itu takut tergantikan, takut terpinggirkan, itu sebenarnya dari saya sendiri kurang setuju ya, karena meskipun teknologi ini untuk memudahkan kita untuk mengakses apapun, terlebih lagi kalau misalkan tidak ada guru pengawas ataupun guru pembimbing, itu bisa sangat berbahaya karena takut yang dibuka itu bukan tentang pelajaran namun tentang yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat ini adalah pelanggaran atau dalam tutup kurung adalah cybercrime. Cybercrime ini dalam dunia pendidikan, hal ini juga dapat terjadi, misalnya dengan pencurian dokumen-dokumen penting atau barang-barang yang berhubungan dengan lingkungan pendidikan yang sangat merugikan. Contohnya seperti ujian akhir tengah semester atau ujian akhir sekolah, ujian akhir kuliah, dan lain sebagainya di media internet. Atau bisa juga ID-ID kita tuh dicuri. Maka dari itu, dari pihak-pihak atau yang terfokus di bidang IT itu harus bisa menjaga identitas. Misalnya kalau di lingkungan sekolah atau di sekolah-sekolah lain ataupun di universitas lain sudah pakai sistem teknologi. Kadang-kadang dokumen dimasukin ke dalam teknologi di komputer gitu atau penilaian dan data-data lainnya yang memang itu penting, dokumen-dokumen sekolah yang memang itu jangan sampai bocor ke keluar gitu dan harus bisa dijaga dan dikunci kalau perlu dengan paspor, kode dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menciptakan ketidakpedulian dalam diri setiap individu, termasuk pelajar, siswa, mahasiswa, guru atau dosen. Contohnya seperti apa? Pada pelaksanaan pembelajaran secara virtual atau e-learning, di mana peserta didik ini dan pengajar itu tidak berinteraksi secara langsung. Kadang tuh lemahnya teknologi itu karena kita tidak berinteraksi secara langsung. Jadi seolah-olah ketika kita kebetulan ketemu secara langsung seperti acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu maksudnya ya seperti cuek dah dalam kategorinya, tidak tidak seperti ketemu langsung gitu. Karena saking banyaknya yang ada di forum, apalagi forum Zoom gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya sih ketika kita berada di apa suatu Zoom atau forum Zoom, itu kita kenalin dulu, lihat muka Pak dosennya, guru kita. Ini menurut saya ya, kita lihat dulu Pak dosennya, namanya siapa. Ketika kita ketemu, ketika kita berinteraksi, kita bisa tahu, oh ini guru saya, oh ini dosen saya, seperti itu. Oh namanya ini. Beliau yang mengajarkan saya di kelas ini, seperti itu. Nah, makanya negatifnya itu ketika daring atau ketika teknologi itu udah canggih dan kita tidak perlu untuk pergi ke kampus atau kemana, itu tidak berinteraksi secara langsung, itu akan beda. Iya, berinteraksi secara langsung dan tidak langsung itu akan berbeda. Ya, seperti itu. Nah, terus apa sih dampak dan pengaruh positif tentang teknologi? Nah, jadi saya akan jelaskan di sini ada beberapa penjelasan ya. Di sini ada 5 nih di sini nih. Yang pertama adalah para siswa itu mereka memiliki akses langsung ke sumber-sumber pendidikan melalui internet. Sebagai hasilnya, selain mengajar, tugas guru adalah membantu siswa dalam memanfaatkan sumber daya dan teknologi, yaitu teknologi informasi yang tersedia. Tujuan utamanya apa? Untuk memastikan bahwa siswa mampu mengoperasikan media informasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran tanpa mengalami kesulitan atau kebingungan. Yang kedua adalah memungkinkan untuk segera memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Ada banyak persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka sekolah, seperti misalkan menyalin soal ujian yang harus dicetak atau di-print, atau menggandakan soal ujian yang memerlukan beberapa salinan dapat dilakukan dengan lebih efisien, menggunakan mesin fotokopi, tidak tidak dengan secara manual, karena itu akan eh, memakan waktu lama seperti itu. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam sistem pengolahan data untuk hasil penilaian telah mengubah cara pengelolaan data dilakukan.
Semua tugas yang awalnya memerlukan usaha manual, kini eh, sudah tidak perlu dengan melakukan secara manual. Sekarang sudah ada mesin fotokopi untuk mencetak, untuk mengeprint dan lain sebagainya. Karena tidak memakan waktu lama seperti itu. Namun saat ini juga dapat diselesaikan dengan cepat melalui pemanfaatan seperti alat teknis, seperti komputer atau hal yang lain sebagainya gitu. Komputer, laptop atau tab, HP, handphone gitu dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang keempat adalah hubungan tatap muka tidak lagi menjadi satu-satunya cara untuk kita bisa belajar. Karena sudah banyak e-book yang tersebar di internet ya. Berkat kemajuan teknologi, pembelajar juga tidak lagi bergantung pada kehadiran kita ke kampus. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Mau itu kita berada di luar kota, di luar negeri, maupun di daerah-daerah yang memang sinyalnya lumayan baik. Kecuali di daerah pedesaan pegunungan, itu mungkin faktor sinyal ya, jadi kurang baik seperti itu. Yang kelima adalah kemajuan teknologi telah mengarah pada pengembangan strategi pengajaran kreatif yang memfasilitasi pembelajaran bagi guru dan siswa. Teknologi ini juga telah mendorong terciptanya pendekatan inovatif yang membuat mata pelajaran itu lebih menarik gitu dan mudah dipahami untuk siswa dan mahasiswa gitu. Yang sebelumnya memang tidak mudah dipahami karena masih belum tersebar luas ya apa namanya eh, masalah-masalah yang memang sudah dimasukkan ke dalam sistem teknologi atau ke internet, ke website. Kita bisa melihat jurnal-jurnal di Google Scholar atau di Google biasa, kita bisa melihat di jurnal ataupun di berita dan lain sebagainya, e-news dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa kutipan yang diambil menurut Nasution dan menurut Hamalik. Nah, tentang masalah tentang masalah pengembangan tentang masalah pengembangan kurikulum ya. Jadi terkadang kita belum mengetahui itu kok bisa pengembangan kurikulum itu ketika dengan teknologi itu bisa lebih mudah ya karena banyak sudah tersebar luas e-book di website gitu. Jadi terkadang kita cuman perlu HP, perlu tab, komputer yang gampang, yang mudah dibawa. Ketika itu kita tinggal buka, terus mencari, lalu ketemu. Seperti itu. Nah, ada beberapa di sini komponen menurut Nasution dan Hamalik. Ya, jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Tujuannya sih sebenarnya sama ya, mengarah kemananya, cuman mungkin lebih apa namanya, ada yang lebih dominan ya, ada yang lebih simpel atau apa gitu. Jadi komponen pengembangan kurikulum menurut Nasution itu ada 4 bagian. Pertama tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Nah, jadi komponen pengembangan menurut Nasution tujuan pendidikannya itu adalah merupakan arah dan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Nah, terus ada juga bahan. Bahan itu bisa juga materi yang diajukan atau isi, ya kan? Itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dipelajari siswa. Ada juga metode atau strategi. Strateginya ini strategi pembelajaran. Nah, jadi metode atau strategi pembelajaran ini adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk mengajarkan isi kurikulum. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah alat untuk mengukur keberhasilan dan sejauh mana hal tersebut tercapai dalam pendidikan itu, dalam tujuan pendidikan. Nah, terus kalau menurut Hamali,
itu hampir sama sebenarnya ya. Tujuan, materi juga, pengalaman belajar, strategi, evaluasi. Nah, kalau tujuan dari menurut Hamalik dalam komponen pengembangan kurikulum itu dirumuskan secara spesifik untuk memberikan arahan terhadap proses pembelajaran, ya kan? Yang kedua adalah materi atau konten kurikulum, yaitu substansi yang diajarkan kepada siswa berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini merupakan suatu proses interaksi siswa dengan lingkungan belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan. Terus yang keempat adalah strategi atau metode pembelajaran. Nah, hal ini adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk membantu siswa mencapai hasil pembelajaran. Yang kelima adalah evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian untuk menentukan sejauh mana tujuan kurikulum itu tercapai. Seperti itu. Jadi komponen-komponen ini tujuannya adalah memastikan bahwasannya teknologi terhadap pengembangan kurikulum dan juga pembelajaran itu harus di masa yang sekarang ini harus lebih aktif, efisien, ya, seperti itu, dan fleksibel. Ada beberapa prinsip yang nanti kita akan jelaskan. Beberapa prinsip, ya, prinsipnya sangat banyak di sini. Ya, sangat banyak di sini prinsipnya. Yang pertama ada 8 ya, ada 8 prinsip di sini. Pertama adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Ada relevansi atau kesesuaian, efisiensi dan efektivitas, fleksibilitas, keluasan, berkesinambungan, keseimbangan, keterpaduan, dan mutu pendidikan. Seperti itu. Nah, jadi saya akan jelaskan beberapa prinsip saja. Saya jelaskan. Yang pertama adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Maksudnya adalah konsep yang menekankan bahwa semua aktivitas, keputusan, dan langkah yang diambil harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam berbagai konteks, seperti manajemen, pendidikan, atau pengembangan individu ini, membantu memastikan fokus, efisiensi, dan efektivitas. Ada beberapa tahapan atau elemen penting dari prinsip ini, yaitu salah satunya adalah menerapkan penetapan tujuan yang jelas. Maksudnya apa? Tujuannya itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, atau bisa dikatakan SMART, gitu kan. Dengan tujuan yang jelas, setiap tindakan dapat disesuaikan untuk mendukung pencapaiannya. Nah, yang kedua adalah fokus pada prioritas. Aktivitas yang dilakukan harus memiliki relevansi langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. Hindari hal-hal yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Nah, pengelolaan sumber daya yang efisien, sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, menghindari pemborosan pada hal-hal yang tidak penting. Kayak gitu. Terus, pemantauan dan evaluasi progres. Nah, secara berkala, evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kemajuan menuju tujuan. Jika ada hambatan, strategi disesuaikan untuk tetap berada di jalur. Nah, yang kelima ini adalah konsistensi dan komitmen. Konsistensi dan komitmen, prinsip ini membutuhkan disiplin dan dedikasi yang tinggi untuk terus bekerja sesuai dengan rencana, meskipun rencana tersebut itu menghadapi tantangan. Tantangannya seperti tadi lah, ketika kayak dampak-dampak negatif terhadap teknologi, bagaimana gitu. Kadang ketika sudah dimudahkan oleh sistem teknologi, namun yang kita buka bukan pembelajaran, tapi hal yang lain.
Dan contoh penerapan ini juga dalam pendidikan adalah guru merancang pembelajaran dengan tujuan yang jelas, seperti meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi tertentu. Terus setiap metode pengajaran diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Adapun juga dalam bisnis. Dalam bisnis itu adalah perusahaan yang menetapkan target peningkatan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Seluruh strategi pemasaran dan operasional berfokus pada pencapaian target tersebut. Nah, prinsip yang lainnya adalah prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah konsep yang menekankan pentingnya kesesuaian atau keterkaitan antara suatu aktivitas, tindakan, atau informasi dengan tujuan, konteks, atau kebutuhan yang ingin dicapai. Prinsip ini juga digunakan untuk memastikan bahwa semua sumber daya dan upaya yang dilakukan benar-benar bermanfaat dan mendukung hasil yang diharapkan. Elemen utama prinsip relevansi ini adalah kesesuaian dengan tujuan. Semua kegiatan atau informasi harus laras dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini mencegah upaya yang sia-sia dan membantu memfokuskan energi pada hal yang benar-benar penting. Yang kedua adalah konteks yang tepat. Yang kedua adalah konteks yang tepat. Relevansi tidak hanya terkait dengan tujuan, tetapi juga dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan audiens atau pengguna yang terlibat. Yang ketiga adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan memastikan relevansi sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran digunakan untuk hal-hal yang memberikan dampak langsung terhadap hasil yang diinginkan. Yang keempat adalah kemutakhiran informasi atau keterlambatan dalam informasi-informasi ataupun berita-berita yang memang sudah viral atau sudah booming, namun kita belum tahu informasinya, belum tahu beritanya. Informasi yang relevan itu harus selalu di up to date agar sesuai dengan kebutuhan terkini dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Ya. Nah, terkadang prinsip relevansi ini mempunyai manfaatnya, yaitu mengoptimalkan waktu dan usaha, membantu mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien, meningkatkan daya tarik dan dampak kegiatan atau informasi. Nah, yang lainnya adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah suatu konsep yang menekankan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, situasi baru, terus atau kebutuhan yang berbeda tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama dalam berbagai bidang seperti manajemen, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas juga menjadi elemen penting untuk menghadapi dinamika dan tantangan yang tidak terduga. Nah, elemen utama prinsip fleksibilitas ini ada beberapa yang patut saya jelaskan. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi, memiliki kesiapan untuk menyesuaikan rencana, metode, atau tindakan sesuai dengan situasi atau perubahan yang terjadi tanpa kehilangan arah. Responsif terhadap perubahan, mampu dengan cepat mengidentifikasi dan merespon perubahan yang memengaruhi jalannya aktivitas atau pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah keseimbangan antara struktur dan kebebasan. Memiliki kerangka kerja yang jelas tetapi cukup terbuka untuk memungkinkan penyesuaian ketika diperlukan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang dinamis. Bersedia mengubah keputusan atau strategi berdasarkan informasi baru, masukan, atau kondisi yang berbeda dari perkiraan awal. Yang kelima adalah kreativitas dan inovasi, menemukan solusi baru yang relevan dengan kondisi saat ini, terutama ketika pendekatan konvensional tidak lagi efektif. Gitu. Yang lainnya adalah prinsip berkesinambungan, adalah konsep yang menekankan pentingnya kesinambungan atau keberlanjutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan
program atau kebijakan untuk mencapai hasil yang konsisten dan jangka yang panjang. Prinsip ini juga sering digunakan dalam berbagai bidang seperti misalkan pendidikan, bisnis, pembangunan, dan lingkungan untuk memastikan dampak positif dapat dirasakan secara terus-menerus. Ada beberapa contoh ya untuk penerapan prinsip berkesinambungan. Salah satunya adalah dalam pendidikan, program pengembangan keterampilan siswa yang dirancang untuk berjalan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut, sehingga siswa dapat terus mengembangkan potensi mereka. Yang kedua adalah dalam bisnis. Dalam bisnis adalah perusahaan menerapkan strategi keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan atau bahan baku, bahan baku ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya. Kalau dalam pembangunan adalah pemerintah mengembangkan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang menjalankan kebiasaan gaya hidup sehat seperti olahraga teratur dan pola makan seimbang yang dapat dijaga secara konsisten dalam jangka panjang. Terus ada juga yang lain, prinsip mutu pendidikan adalah pedoman yang menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas dalam proses dan hasil pendidikan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Prinsip ini juga mengacu pada standar yang harus dicapai dalam segala aspek pendidikan, termasuk proses mengajar, pengelolaan sekolah, kurikulum, serta kinerja siswa dan pendidik. Seperti itu. Elemen utama prinsip mutu pendidikan itu ada beberapa. Yang pertama adalah berorientasi pada peserta didik. Proses pendidikan ini dirancang dengan fokus pada kebutuhan, potensi, dan perkembangan peserta didik, baik secara akademis maupun karakter. Standar yang jelas dan terukur, pendidikan harus berlandaskan pada standar mutu yang dirumuskan secara spesifik, mencangkup kompetensi siswa, kualitas pengajaran, dan pengelolaan sekolah. Proses yang efektif dan efisien, pelaksanaan pembelajaran harus dirancang untuk mencapai hasil terbaik dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Pengembangan berkelanjutan, mutu pendidikan ini memerlukan evaluasi dan inovasi secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tantangan baru. Yang lainnya adalah peningkatan kompetensi pendidik. Guru dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi yang memadai dan terus-menerus meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Keterlibatan semua pihak, mutu pendidikan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketujuh adalah relevansi dengan kehidupan nyata. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, kehidupan sosial, dan perkembangan teknologi. Seperti itu. Nah, jadi manfaat prinsip mutu pendidikan itu bisa meningkatkan hasil belajar. Ya, peserta didik juga mampu mencapai kompetensi yang sesuai dengan standar. Ada juga memotivasi pendidik, yaitu guru dan tenaga kependidikan terdorong untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik. Meningkatkan daya saing. Ya, ada juga yang meningkatkan daya saing itu adalah lulusan pendidikan yang berkualitas, lebih siap menghadapi tantangan global dan pasar kerja.
Yang terakhir adalah memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan. Semua pihak merasa puas dengan hasil dan proses pendidikan yang berlangsung. Nah, inilah pembahasan dari dukungan. Topik masalah yang bertema tentang dukungan teknologi terhadap pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nah, semoga pembahasan, penjelasan yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan rekan-rekanku sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kealpaan dan kurang terlalu jelas karena inilah keterbatasan saya dalam menyampaikan topik masalah ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam menuntut ilmu, serta semoga kita mendapatkan keberkahan dan juga manfaat dari apa yang saya sampaikan maupun apa yang telah Anda pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.